Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Jumpa lagi bersama saya Santi Pramuditya dalam program acara Save Your Heart for Your Sweetheart. Program ini kami sajikan untuk para sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta masyarakat Indonesia yang membutuhkan edukasi dan informasi seputar kesehatan jantung beserta topik-topik menarik lainnya. Program ini kami distribusikan dan dapat diakses secara berkala melalui kanal kami di website dan media sosial kami. Pada pagi hari ini kita telah kedatangan tamu spesial yang pastinya beliau berprofesi sebagai dokter spesialis jantung yang kurang lebih sudah kali kedua apa ketiga kalinya ya dok ya. Selamat pagi Dokter Ade Median Ambari SPJP PhD VH, betul ya dok ya? Selamat pagi Mbak Santi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi ini sudah kedua kali apa ketiga kalinya nih Dokter Ade sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pastinya beliau sudah meluangkan waktu ya di tengah-tengah kesibukan beliau bersama pasien. Ini gimana dok pasiennya dok? Menunggu ya dok ya? Jadi suatu hal yang sangat menyenangkan sekali ya, saya bisa hadir di sini kembali Santi bertemu dengan sahabat Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Jadi ini penting sekali buat saya, walaupun lagi praktek kita pokoknya kasih waktu yang lebih gitu ya untuk edukasi dan ini ya supaya nanti mereka tahu tentang hal-hal yang sangat ringan, cuman tapi penting sekali untuk kita tahu ya. Betul. Jadi topik pagi ini kita sajikan dan informasikan kepada sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta masyarakat Indonesia tentang rajin olahraga masih terkena serangan jantung dok. Ya, ini topik yang sangat menarik. Kita tahu beberapa selebriti ya, kita tahu mereka tuh olahraganya baik sekali, terus kemudian pola makannya sudah baik, tapi tiba-tiba kok meninggal mendadak ya. Kita nggak tahu karena kita nggak melakukan autopsi gitu. Tapi kita curiga ini mungkin karena sakit jantung gitu ya. Tapi betul sekali Santi bahwa kita tahu olahraga itu baik, iya sangat baik ya. Kita manfaat olahraga itu banyak. Kalau misalnya sahabat sekalian bisa membaca di literatur gitu ya, di media massa itu jelas manfaat olahraga banyak. Sebagai antiinflamasi, meningkatkan kebugaran dan lain sebagainya. Tapi yang perlu dicermati adalah bagaimana sih cara kita melakukan olahraga yang baik. Karena tentunya kalau tata cara kita tidak melakukan dengan baik dan benar, justru itu menjadi bumerang gitu ya. Kita tahu kalau atlet itu, kalau dia usia di bawah 35 tahun, itu penyebab kematian jantung mendadaknya adalah karena ada gangguan irama jantung. Kalau dia usianya di atas 35 tahun, itu biasanya karena penyakit jantung koroner tuh. Ada sumbatan di pembuluh darah koroner yang menyebabkan alirannya berhenti, kemudian menyebabkan ada kematian otot jantung dan bisa meninggal mendadak gitu ya. Kita bilang sudden cardiac death. Artinya apa? Walaupun pada atlet kemungkinan itu ada gitu ya. Nah apalagi sekarang kita tahu masyarakat kita tuh sangat menggalakkan olahraga ya, senang sekali ya. Semua orang lari misalnya, bersepeda gitu. Itu bagus banget gitu. Nah kita harus tahu olahraga apa yang kita lakukan gitu ya. Ada yang intensitasnya itu ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah ada tuh beberapa pedoman yang misalnya kan sekarang ini walaupun dia bukan atlet, ada namanya istilahnya recreational atlet. Atlet rekreasi ya, walaupun dia bukan atlet gitu, artinya bukan profesi dia, tapi dia melakukan kegiatan olahraga yang sangat serius gitu ya, misalnya sepeda atau lari gitu dalam jangka panjang. Nah itu juga perlu kita lakukan. Misalnya gini, kalau kita ingin melakukan suatu olahraga yang itu berat ya, kalau kita bilang intensitasnya tinggi, sebaiknya kita melakukan namanya screening. Jadi kita harus screening dulu nih, misalnya aku mau ini misalnya lari berapa misalnya 20 kilo, 40 kilo gitu ya. Tapi kan berarti harusnya kita harus betul-betul bugar gitu. Jadi screening kalau kita bilang adalah screening awal ya sebelum latihan atau olahraga itu penting gitu ya. Nah walaupun kita tahu misalnya medical check up itu umumnya kita kerjakan pada mereka yang usia di atas 40 tahun. Tapi kalau kita ingin melakukan suatu olahraga berat misalnya panjat gunung atau hiking gitu ya, terus kemudian sepeda tapi 100 kilo, 50 kilo ya. Itu kita harus screening, bisa macam-macam nanti. Kita lihat ada nggak sih faktor
yang merupakan penyebab nanti risiko untuk terjadi serangan jantung, misalnya gitu. Dok, nah ini belum apa-apa udah seru nih pembicaranya. Padahal aku belum memberikan pertanyaan pertama. Oh, ditahan dulu berarti ya? Ditahan dulu ya dok ya. Soalnya ini udah mulai seru loh awal-awalnya. Kita lanjut ya dok ya dengan pertanyaan yang pertama. Manfaat olahraga bagi kesehatan jantung itu apa dok? Ya, manfaatnya besar sekali. Contohnya gini, apa sih gunanya olahraga bagi tubuh kita gitu ya? Yang paling mudah adalah olahraga itu meningkatkan yang disebut dengan kapasitas fungsional atau kebugaran kita. Jadi orang yang jarang olahraga atau sedentary kebugarannya akan lebih rendah dibanding mereka yang olahraganya teratur, ya gitu. Nah kemudian manfaat olahraga itu apa? Oh ternyata kalau kita olahraga gitu ya rutin, yang dimintakan rutin ya. Bukan ya, misalnya sebulan sekali atau 2 kali. Kenapa? Respon awalnya misalnya gini, kalau kita olahraga respon awalnya tensinya naik gitu ya, nadinya naik. Tapi lama-kelamaan itu justru menurunkan tensi misalnya. Dengan olahraga tensi kita akan lebih rendah gitu. Heart rate-nya juga nadinya lebih rendah gitu ya. Terus kemudian dengan olahraga kita ternyata memperbaiki faktor-faktor inflamasi misalnya. Jadi yang tadinya misalnya faktor inflamasi ini suka menyebabkan adanya gangguan ya di dinding dalam pembuluh darah kita. Kita bilang disfungsi endotel itu diperbaiki dengan olahraga. Pembuluh darahnya tidak kaku, lebih lebar gitu misalnya seperti itu ya. Dan ini meningkatkan kebugaran ya. Jadi seseorang even mereka adalah orang yang pasca serangan jantung, gagal jantung, kita sarankan olahraga. Nah, tapi ada rumusnya kalau olahraga itu namanya FITT, frekuensi, intensitas, time dan type. Frekuensi itu berapa sih sebaiknya kita olahraga misalnya dalam 1 minggu gitu ya. Kalau untuk pasien kita sarannya oke, olahraganya 3-5 kali deh per minggu gitu. Per minggu selama berapa? Biasanya kita sarankan 30 menit sampai 60 menit cukup. Tapi di luar pemanasan dan pendinginan ya. Nah, terus kemudian tipenya macam-macam. Kita biasa mulai dengan endurance. Endurance itu ibaratnya jalan, sepeda gitu ya, atau aerobic training boleh. Terus kemudian kita juga bisa juga dengan resistance training gitu ya, misalnya beban segala macam boleh ya, atau flexibility macam-macam. Nah, tapi yang paling mudah adalah endurance dulu nih gitu ya, tipenya seperti itu. Nah, yang membedakan seorang dengan orang lain adalah intensitasnya. Intensitas itu apa? Oh ini, kadang-kadang kita tahu kan kalau olahraga itu ada namanya zona 1, zona latihan nih. Zona 1, 2, 3, 4 sampai 5. Paling tinggi itu zona 5. Terus kemudian paling rendah zona 1 gitu ya. Tapi bagaimana sih intensitas itu digambarkan? Satu, paling mudah dengan heart rate. Heart rate itu artinya denyut nadi kita atau denyut jantung kita. Sekarang banyak jam nih yang kita pakai gitu ya, bisa kita untuk mengukur denyut jantungnya berapa. Jadi paling gampang gini, kalau kita mau olahraga tapi kita nggak minum obat ya. Contohnya kita orang yang nggak minum obat, kita bisa lihat misalnya contohnya nadi paling tinggi 220 dikurangi usia. Contohnya gini, kalau dia usianya 220 gitu ya. Terus kemudian misalnya usianya 60 gitu ya, berarti 220 dikurang 60 nih. Berarti heart rate maksimal dia adalah 160. 160. Yes. Nah, olahraga yang kita anjurkan apa? Oke, zona 1, zona 2 cukuplah buat dia. Zona 2 itu heart rate-nya adalah 60 sampai 70% dari tadi dikali 160 itu gitu ya. Jadi dapatlah. Atau kalau misalnya pasien jantung kita mudah oke deh Bapak Ibu yang penting olahraga gitu ya. Jadi kita lihat nadinya, dari nadi dia istirahat, misalnya dia duduk atau dia berdiri nih, nadinya berapa? Nadinya misalnya 70, oke. Berarti naik 20 aja, dia nadi 90 itu kita anggap dia udah exercise gitu. Ya. Nah nanti beda lagi nih, kadang-kadang pada beberapa pasien kita, mereka minum obat namanya beta blocker, ya, dia menghambat, jadi nadinya tuh nggak tinggi. Jadi kita gunakan namanya heart rate reserve, jadi heartnya dia, jadi kita tes dulu nih, bisa pakai treadmill, kita lihat nanti heart rate maksimalnya berapa gitu ya, dikurangin standingnya, terus kemudian kita kalikan berapa persen. Nah itu namanya resep latihan. Nah intensitas ini di samping heart rate juga ada namanya dari misalnya talk test gitu ya. Jadi kalau kita olahraga jalan, kalau Prof Budi guru saya tuh bilang kalau jalan tuh jangan sampai ngos-ngosan gitu ya. Kalau ngos-ngosan berarti udah mulai capek tuh, intensitas mulai tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jalan udah tinggi tuh biasanya, itu paling gampang. Jadi kalau kita olahraga terus masih bisa nyanyi, oh itu berarti intensitasnya rendah tuh. Kalau masih ngobrol sedang deh gitu ya. Kalau udah agak berat tuh biasanya dia bicaranya susah gitu, ngos-ngosan kalau kita bilang gitu ya. Itu dari sana ya. Kemudian nih dok, pertanyaan yang kedua, apakah benar olahraga yang dilakukan secara berlebihan dapat membuat jantung bekerja lebih keras karena meningkatkan
tekanan darah, terutama tekanan sistolik, mempercepat detak jantung dan aliran darah serta membuat otot jantung berusaha untuk berkontraksi lebih kuat. Ini betul sekali. Jadi sahabat sekalian tahu bahwa jantung kita tuh prinsipnya adalah pompa gitu ya. Dia adalah pompa di mana dia akan mengalirkan darah, memompa darah ke seluruh tubuh. Artinya apa? Dengan aktivitas, dengan exercise, dengan latihan, itu pasti tensinya naik. Nadinya akan naik gitu ya. Nah, cuman kita tahu bahwa kalau masih nanti dia nggak naik, justru itu ada kelainan nih, jangan-jangan ada penyempitan gitu ya. Nah, tapi perlu diingat juga seberapa tinggi gitu naiknya gitu. Kita tahu kalau kita aktivitas tentunya jantung kerja lebih berat nih, gitu ya. Kalau dia kerja lebih berat, risikonya ada gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita melakukan latihan, kita bilang vigorous, jadi yang berat intensitasnya, itu memang nggak boleh misalnya, oh aku mau latihan berat tiap hari, justru bahaya gitu. Kenapa? Kalau kita latihan sangat berat, itu menyebabkan ada yang namanya injury, trauma gitu ya. Otot kita butuh istirahat gitu. Dok, kalau untuk pasien jantung nih, pastinya kan sahabat rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita serta masyarakat Indonesia menanyakan itu kalau pasien jantung itu diinformasikan ya, kira-kira olahraga apa sajakah yang aman untuk pasien jantung ya dok ya? Yang paling aman gitu. Sakit jantung itu kan macam-macam ya. Yang paling sering adalah misalnya penyakit jantung koroner gitu ya. Dok, pasien sakit jantung koroner boleh olahraga nggak? Boleh. Cuman nanti ada rambu-rambunya tadi, intensitasnya kita atur tetap. Tapi yang paling mudah apa? Biasanya kita boleh, olahraganya apa? Bisa jalan, bisa naik sepeda gitu misalnya, dia bisa berenang gitu ya. Sebetulnya banyak variasinya. Nah, tapi biasanya mereka pasca serangan jantung atau pasien gagal jantung, pertama kita lakukan namanya kardiak rehabilitasi. Jadi rehabilitasi jantung nih gitu ya. Di harapan kita sering kerjakan pada pasien-pasien pasca operasi misalnya, bisa operasi bypass, katup gitu ya. Untuk apa? Untuk kita latih. Ya, salah satunya edukasi juga. Jadi di situ ada kita punya, kalau di kardiak rehabilitasi yang kita punya nih sahabat di rumah sakit jantung, kita ada psikolognya, ada dokter gizinya, kita punya KFR juga di sini gitu ya. Kita ada PT juga gitu ya. Sebentar lagi kita akan buka namanya klinik lifestyle di sini. Wow. Itu klinik lifestyle. Jadi boleh nih kita nanti kita bahkan siapin ada catering kalau mau gitu ya, untuk turunin berat badan ada juga gitu. Kita ada PT-nya. Kita punya gym yang sangat bagus. Aku berani jamin di sini boleh, nggak kalah sama gym di luar gitu ya. Nah, itu juga untuk apa? Melatih. Nah, kalau nanti pasien kita sudah tahu bagaimana sih caranya olahraga dari pemanasan, main course-nya sampai pendinginan misalnya, nanti dia bisa latihan di rumah gitu. Kita bisa pantau sekarang. Jadinya sahabat rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita serta masyarakat Indonesia yang penasaran, yang dok, yang rehab kita, fasilitasnya apa aja, terus kemudian nanti dok tadi dok yang lifestyle, lifestyle klinik dari namanya udah keren banget. Kita punya gym namanya. Itu dia, berarti sahabat rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita serta masyarakat Indonesia yang pengen tahu kayak gimana sih rehabnya ini rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita, monggo silahkan datang untuk bisa lihat ya dok ya. Boleh, bisa konsultasi juga bisa. Dan nggak harus pasien jantung, sebenarnya orang sehat juga boleh gitu, mau olahraga sih silahkan main gitu ya. Boleh ya. Kita ada di gedung baru kita, gedung ventricle lantai 5 ya. Pastinya keren loh, itu gedung baru ya dok ya. Yes, gedung baru. Perubahan ya dok ya. Dan pastinya kita juga ada outdoor kliniknya juga loh kan. Iya, betul. Jadi kita tunggu ya sahabat rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita serta masyarakat Indonesia yang mau datang, silakan ke gedung ventricle lantai 5. Kemudian dok, lanjut ya dok ya. Pertanyaan ketiga, ada pertanyaan dari sahabat rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita nih dok. Resiko penyakit jantung apa saja yang dapat timbul akibat olahraga yang berlebihan dan kesalahan yang perlu dihindari itu apa nih? Nah, ini tadi risikonya apa? Satu, kalau kita olahraga berlebih bisa menyebabkan satu sakit jantung, koroner namanya. Jadi misalnya itu kenapa kita perlu screening di awal kalau kita mau melakukan olahraga yang berat gitu ya. Kedua, bisa menyebabkan gangguan irama jantung yang maligna itu yang berat gitu ya. Dan itu bisa sama-sama menyebabkan kematian.
Oleh karena itu, mereka-mereka yang olahraga itu sedang dan berat ya, terutama contohnya misalnya bola kaki gitu, sepeda tapi jalan jauh, triathlon segala macam, dia harus melakukan namanya screening pre-olahraga terutama gitu ya. Kalau di luar negeri, para atlet itu mereka dilakukan screening sebelum melakukan aktivitas olahraga yang berat, sehingga kejadian tidak diinginkan itu nggak muncul. Apa? Resiko kalau kita melakukan olahraga yang sangat berat adalah satu tadi, bisa serangan jantung, sadar kardiak bisa timbul gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu latihan. Nggak bisa nih, misalnya kita nggak pernah naik sepeda, terus tiba-tiba ikut rombongan, peleton gitu, yang sepedanya speednya tinggi, terus kemudian jauh. Nah, itu sering terjadi ya. Yang paling sering menyebabkan kematian jantung mendadak pada misalnya olahragawan itu pada sepeda biasanya ya, karena sepeda terutama. Terus kemudian kita juga tahu ada atlet yang tiba-tiba pingsan di tengah lapangan karena gangguan irama jantung gitu ya, yang berat. Artis ya dok ya, kan beberapa waktu yang lalu ya ada artis softball ya, atlet ya dok ya, Dony Kusuma ya dok ya, itu tiba-tiba serangan jantung dok. Itu memang almarhum itu ada riwayat jantung atau gimana? Jadi gini, walaupun kan kita kalau ingin tahu sebab kematian itu kita harus otopsi ya, tapi kita kan nggak tahu nih sebabnya apa gitu. Tapi gini, yang paling penting tadi, olahraga itu baik, iya, olahraga itu sangat baik. Cuman untuk melakukan olahraga yang berat, kita harus screening dulu nih. Apakah sebelumnya kita ada penyempitan pembuluh darah koroner misalnya? Apakah dulu kita, contohnya gini, orang-orang yang gangguan irama timbul saat olahraga, mereka yang sudden death ya, atlet di usia kurang dari 35 tahun, sebagian besar ada ibaratnya katanya faktor risiko turunan, family history. Oh ternyata ada keluarganya yang sudden cardiac death atau mati karena sakit jantung mendadak, pada keluarganya ada, itu gangguan irama jantung namanya, itu secara genetik diturunkan gitu. Nah jadi screening pre-participation ini penting. Jadi kalau kita mau partisipasi dalam suatu kegiatan olahraga terutama yang berat gitu, vigorous gitu ya, kita harus screening dulu deh, lebih aman. Paling gampang apa sih? Datang ke dokter, kita lihat tensinya gitu ya. Terus kemudian kalau perlu EKG, pemeriksaan fisik pasti dikerjakan. Jangan-jangan tiba-tiba pas mau diperiksa, kok ada bunyi jantung yang lain nih. Jadi atau EKG-nya berubah misalnya gitu ya. Terus misalnya ini ternyata pasiennya diabetes. Berarti olahraganya hati-hati nih, nggak boleh nanti pas gulanya terlalu rendah misalnya gitu ya. Itu hal-hal yang diperhatikan. Jadi bukannya tidak boleh olahraga, boleh ya, tapi dengan perhatian khusus gitu ya. Nah, ngomong-ngomong kita kan ada salah satu produk layanan ya dok ya, medical check up. Itu berarti perlu banget ya dok ya? Perlu gitu. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa medical check up ini sebaiknya kita kerjakan pada mereka laki-laki perempuan usia di atas 40 tahun. Kecuali apa? Kecuali nanti mereka punya faktor risiko. Itu lebih awal, kurang dari 40 tahun juga boleh gitu. Misal usia 30 tahun tapi dia ada diabetes, segera check up. Gitu ya. Nah, orang kita kan selalu takut ya, nanti aku nggak mau check up nanti ketahuan sakitnya apa gitu ya. Nah justru salah gitu. Itu loh dok. Iya, tapi kan dengan kita medical check up kita tahu lebih dini gitu. Ini aku sakitnya apa sih, sehingga ngobatinnya itu lebih mudah. Lebih daripada nanti ketahuan tiba-tiba penyempitannya 3 pembuluh darah, terus langsung nggak bisa diapa-apain, operasi bypass gitu ya. Atau serangan jantung tiba-tiba. Nah itu juga lebih baik kita mencegah gitu ya. Iya, betul. Lanjut ya dok ya, dengan pertanyaan berikutnya nih dari sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Individu seperti apa yang rentan mengalami gangguan jantung akibat olahraga berlebih? Ya, nah yang rentan adalah mereka-mereka yang punya faktor risiko. Contoh misalnya gini, faktor risiko orang serangan jantung atau sakit jantung itu apa? Satu misalnya merokok. Olahraga iya gitu, berat, tapi merokok iya gitu. Jadi tetap habis main bola merokok gitu. Nah, itu justru nanti bahaya. Atau misalnya dia yang hipertensi tapi nggak terkontrol, tensinya tinggi nggak terkontrol gitu ya. Yang punya penyakit diabetes tapi tidak terkontrol misalnya. Atau kolesterolnya tinggi tak terkontrol. Nah, itu hal-hal faktor risiko yang mungkin misalnya contoh lagi obesitas juga bisa. Jadi yang berbahaya adalah mereka-mereka yang olahraga yang berat gitu ya, tapi punya faktor risiko. Nah itu oleh karena itu dia harus screening dulu deh, diperbaiki dulu ini faktor risiko. Sehingga apa? Olahraga memberikan manfaat gitu ya. Nah di literatur banyak dikatakan bahwa olahraga yang ringan dan sedang justru manfaatnya sangat banyak. Yang penting frekuensinya tadi aku bilang 3-5 kali per minggu, 30 menit sampai 60 menit cukup gitu ya. Dan itu memberikan manfaat untuk kesehatan jantung ya.
Walaupun penyakit lain juga pasti gitu, misalnya untuk diabetes dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menanggulangi lebih awal ya dok ya? Betul sekali. Kemudian nih dok, ada lagi pertanyaan, apakah ada cara tertentu bagi penggemar olahraga untuk menjaga agar jantung tetap sehat dok? Ya, nomor satu adalah lakukan atau kerjakan olahraga itu sesuai dengan kemampuan tubuh kita, gitu ya. Jadi jangan jangan dipaksa ya dok? Iya, jangan dipaksa. Kadang-kadang kita untuk mencapai satu kondisi tertentu, misalnya kalau kita latihan di zona yang di atas tinggi, kita harus latihan dari zona yang lebih rendah, gitu. Betul. Jadi yang namanya exercise atau exercise training itu adalah bagaimana kita berolahraga ya sesuai kemampuan kita untuk meningkatkan kapasitas fungsional. Jadi sehingga kita lebih bugar, lebih mampu gitu ya. Kadang kita gini dok, lagi di satu komunitas, let's say misalkan lari lah atau sepeda, yang lainnya pada semangat tapi kita sebenarnya udah capek nih. Gitu. Jadi lebih baik ya disudahi saja. Ya, jadi kita harus mampu mengukur mengukur kemampuan diri sendiri gitu. Suka pengaruh gitu. Betul. Nah, itu yang terjadi misalnya kita banyak ketemu pesepeda terus tiba-tiba dia lagi sepeda meninggal gitu ya. Heart rate-nya tinggi sekali misalnya sampai 180, padahal usianya sudah misalnya sudah jauh lebih udah lanjut lah gitu misalnya gitu ya. Kenapa? Yang namanya olahraga itu kita anggap aja lah 50% sampai 70% dari target heart rate maksimal tadi yang 220 dikurang usia itu udah cukup sebetulnya untuk olahraga gitu ya. Heart rate dari nadi itu yang paling gampang kita ngukurnya. Kalau mau lebih profesional lagi kita bisa ukur nih kemampuan fisik atau kapasitas fungsional dengan alat namanya treadmill test atau cardiopulmonary exercise test. Kita ukur betul sih VO2 max-nya berapa gitu ya. Jadi nanti resep latihannya bisa lebih akurat gitu ya, dan itu kita akan tingkatkan biasanya perlahan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi setiap orang itu exercise prescription-nya atau resep latihannya itu berbeda-beda, nggak bisa dipukul rata sama gitu. Jadi tetap lagi kembali ke screening. Iya, itu juga bagus. Nah, kemudian dari sekian banyak pertanyaan dari sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita serta masyarakat Indonesia, pesan yang terpenting nih dok, kira-kira dari pembahasan kita tadi, dari dokter sampaikan. Ya, pesannya penting adalah bahwa apabila kita ingin melakukan olahraga yang berat, intensitas yang tinggi gitu ya, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan screening. Kenali dulu apakah punya faktor risiko nggak yang nanti kira-kira berbahaya nih kalau kita melakukan olahraga berat. Nah, dalam olahraga intensitas itu menjadi penting gitu ya. Kita harus coba nanti mulai dengan kemampuan kita yang ada gitu ya, intensitasnya ditingkatkan perlahan sehingga nanti tidak menyebabkan menyebabkan malah merugikan kita gitu olahraga. Intinya olahraga itu sangat baik gitu. Walaupun kita melakukan olahraga dengan intensitas yang ringan dan sedang, itu memberikan manfaat yang sangat banyak untuk tubuh kita. Saya rasa itu ya. Iya, betul. Aduh, ini informasi dari Dr. Ade cukup jelas ya dan benar-benar terinformasi banget untuk para sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita serta masyarakat Indonesia perihal olahraga ya dok ya. Rajin olahraga masih terkena serangan jantung gitu. Ya, senang sekali nih bisa hadir di sini nih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Betul ya dok, berarti kali keempat nih nantinya kita undang ya dok ya. Boleh. Ini menandakan Dr. Ade sangat antusias dalam memberikan informasi kepada sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita serta masyarakat Indonesia agar teman-teman semuanya mendapatkan edukasi ya dok ya? Ya, betul sekali. Seputar kesehatan jantung. Dan jangan sungkan bertanya loh, kita punya punya lain yang untuk bisa bertanya ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan yang tadi kita jelaskan ya dok ya, ada medical check up. Itu silakan menghubungi 1534 atau direct line kami di WhatsApp dengan nomor 0812 90004370. Semoga penjelasan pada pagi hari ini cukup jelas ya dok ya. Insya Allah mudah-mudahan lebih jelas. Teman-teman semuanya. Kalau mau konsultasi silakan datang ke Harapan kita. Ayo, boleh ya ke gedung ventrikel, terutama bisa melihat gym kita ya di lantai 5 ya dok ya. Silakan. Oke dok, terima kasih untuk kesempatan waktunya yang telah hadir bersama kita dalam memberikan informasinya. Jadi nggak kapok ya dok ya untuk nanti kita undang lagi. Siap pokoknya. Pastinya dengan topik-topik menarik lainnya. Baik, saya Santi Pramuditya
sebagai host acara pagi hari ini, dan terima kasih narasumber kita Dr. Ade Median Ambari SPJPK PhD FIHA, dan tidak luput kami terima kasih kepada Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita serta unit-unit terkait yang sudah bekerja sama dengan suksesnya acara program pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di topik-topik menarik lainnya ya dok ya pastinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum.